Salam sejahtera, saudara dimanapun berada. Selamat Hari Guru Nasional, hari ini tanggal 25 November 2024. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan oleh karena diberikan kesempatan menjadi guru atau menjadi dosen sudah puluhan tahun. Pertama kali saya menjadi seorang guru di sekolah dasar di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan pernah juga mengajar di SMK ketika saya berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan setelah itu, sejak tahun 2003, saya menjadi seorang pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Teologi. Sampai dengan saat ini, profesi masih tetap menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang dosen. Kalau ditanya, mengapa saudara menjadi seorang dosen, menjadi seorang pengajar? Maka saya berkata, memang menjadi seorang guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Tapi sekarang saya memahami bahwa menjadi seorang guru bukan hanya sebatas cita-cita, tapi ini adalah panggilan mulia yang berasal daripada Tuhan. Nah, saudara, menjadi seorang guru tentu ada suka dukanya juga. Bahwa ada yang pernah berkata kepada saya, mengapa kamu mau menjadi seorang guru? Menjadi seorang guru kan hidupnya biasa saja, sederhana, tidak akan mungkin kaya secara finansial. Betul, tetapi saya juga bersyukur ada kalimat bijak, ada ungkapan yang berkata bahwa memang guru adalah orang biasa, bukan orang hebat. Tapi semua orang hebat karena ada seorang guru yang pernah mengajar dia. Nah, tentu sekali lagi menjadi seorang guru adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia, apalagi bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta sekaligus menjadi seorang guru. Ini adalah satu kesempatan bagi saya untuk bisa mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang saya pahami tentu berdasarkan kitab suci, berdasarkan Alkitab. Jadi sebagai seorang guru tentu saya punya teladan utama. Namanya Yesus Kristus, Sang Guru Agung. Bahwa Yesus Kristus, Guru Agung, ketika dia mengajar, dia memiliki tujuan yang sangat jelas. Bagaimana dia memanggil murid-muridnya, mengajar mereka, memperlengkapi mereka, supaya mereka memiliki pertobatan yang sungguh, ada transformasi, ada pembaruan kehidupan, sehingga kehidupan mereka akhirnya menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh bisa dipakai untuk menjadi agen perubahan, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi ini juga menjadi tujuan yang pasti bagi saya, bagi saudara-saudara juga pengajar Kristen. Maka pastikanlah anak-anak yang diajar, anak-anak yang sedang digembleng itu mengenal siapa itu Sang Guru Agung, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kehidupan mereka juga pada akhirnya mengikuti Yesus Kristus sebagai teladan utama. Bahwa Yesus memiliki kedekatan hubungan dengan murid-muridnya. Ini juga sangat penting. Dia memiliki relasi yang baik, komunikasi yang baik, sehingga dia semakin mengenal karakter murid-muridnya. Jadi saudara dan saya yang menjadi guru, kita juga harus memiliki hubungan yang baik, yang dekat dengan murid-murid, sehingga kita bisa mengenali mereka, ada hubungan yang baik, pendekatan yang baik, dan dia terbentuk. Tapi kita juga sebagai guru sebenarnya sedang dibentuk juga secara karakter ketika kita bersama-sama dengan murid-murid yang kita ajar. Dan berikutnya dalam pengajaran, Yesus juga menggunakan metode atau cara-cara kreatif dan kontekstual. Dalam menyampaikan pengajaran, Yesus tidak selalu menyampaikan pengajaran secara formal, tetapi dia juga mengajar di berbagai tempat, baik di rumah, di tempat ibadah, di pantai, di gunung, bahkan di berbagai kesempatan. Ada kesempatan, maka dia akan mengajarkan kebenaran di dalam konteks ataupun tempat yang berbeda-beda. Jadi ini penting. Yesus juga mengajar untuk menjawab kebutuhan orang banyak, kebutuhan murid-murid. Yesus menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepadanya dengan konsep yang jelas.
dan fokus kepada apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, para pendengar dapat menangkap pesan yang disampaikan dengan mudah. Artinya bahwa para guru harus melengkapi diri dengan pemahaman, dengan pengetahuan yang cukup, sehingga dia bisa menjawab setiap pertanyaan dan itu dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang diajar. Dan selain itu, Yesus konsisten dengan kebenaran. Memang dia adalah kebenaran itu. Maka saya sebagai pengajar juga harus konsisten dengan kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam cinta kasih. Dan juga terus mengajarkan hal-hal yang benar. Yesus juga memiliki satu kesabaran ya dalam menghadapi keanekaragaman murid. Dia memiliki 12 murid yang memiliki karakter yang beda-beda. Ada juga satu yang akhirnya jadi pengkhianat. Tetapi Yesus menunjukkan kesabaran menghadapi semua perangai, semua karakter mereka. Dan akhirnya mereka semua dididik sehingga memiliki kepribadian yang kuat. Ya, minus ada namanya Yudas Iskariot. Dan kemudian ada dinamika ya. Yesus mengajar secara dinamis. Dalam pengajaran Yesus membangkitkan rasa ingin tahu yang besar sehingga mendorong murid-murid untuk mencari tahu setiap firman yang diajarkannya. Setiap guru juga harus terus belajar dengan meningkatkan kemampuan untuk memperbaiki kinerja dengan berpedoman pada teladan yang diberikan oleh Sang Guru Agung. Yesus juga berkomitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Dan ini juga terlihat dalam setiap pengajaran, setiap kesempatan, bahwa dia terus memiliki komitmen, ya baik siang maupun malam, mau pagi maupun sore, itu adalah kesempatan untuk terus menyampaikan pengajaran-pengajaran yang bernas, pengajaran-pengajaran tentang kebenaran, tentang kerajaan surga, tentang akhir zaman, tentang banyak hal ya yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang percaya untuk menolong mereka sehingga terjadi transformasi dalam kehidupan mereka. Yesus tentu ketika dia mengajarkan kebenaran, dia tentu pasti menguasai kebenaran itu. Maka saudara yang menjadi guru juga harus mengetahui kebenaran, menguasai kebenaran, sehingga kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Dan ada hal yang menarik juga, Yesus rela membayar harga. Yesus sebagai guru agung patut diteladani karena dia rela berkorban. Ya, berkorban secara pikiran, secara perasaan, secara fisik, ya mengorbankan seluruh hidupnya, bahkan akhirnya dia harus mati di kayu salib. Jadi tidak ada seorang pun yang seperti Yesus ya, yang rela mati disalibkan untuk orang-orang yang sedang dia ajar, bahkan untuk semua manusia yang berdosa. Jadi kerelaan untuk membayar harga juga harus ada pada guru-guru. Banyak orang atau banyak guru yang enggan untuk mengajar karena mungkin masalah fasilitas, mungkin masalah gaji yang kecil, mungkin masalah tempat yang jauh yang tidak terjangkau, mungkin masalah alat komunikasi yang tidak tersedia, mungkin masalah sinyal dan lain-lain sebagainya. Di era yang memang modern sekarang, ada banyak alasan orang untuk tidak mau pergi. Tetapi juga ada banyak alasan bagi kita untuk mau menjalankan tugas sebagai seorang guru karena ada panggilan yang jelas dari Tuhan. Jadi sebagai seorang guru, baik itu sebagai guru Kristen pada umumnya maupun guru pendidikan agama Kristen, mari kita melihat atau memandang kepada Kristus sebagai teladan utama, baik dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam sikap dan perbuatan, bahkan dalam segala aspek kehidupan. Kita memandang kepada Kristus yang menjadi teladan utama sehingga kita dimampukan menjalani kehidupan sebagai guru yang profesional, sebagai guru yang bertanggung jawab, sebagai guru yang siap untuk memberi diri, sebagai guru yang siap mengabdi. Ingatlah sekali lagi bahwa menjadi guru itu adalah tugas yang mulia. Menjadi guru adalah sebuah panggilan yang membawa kita kepada satu pengabdian. Karena itu mari kita menjalaninya dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesabaran, dengan segala kasih dan dengan segala ketekunan.
bagi saudara yang berada di tempat yang sulit atau dimanapun, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkata mundur, tapi maju terus karena kita sedang melakukan apa yang disebut sebagai amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi selamat Hari Guru, Tuhan memberkati kita sekalian tetap semangat, memiliki fighting spirit. Salam.